Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di channel Sumber Dakwah Official, channel terbaik, channel akal sehat, dan tentunya channel anti hoax. Nah, ini ada, pokoknya kalian pasti kagum dengan sosok beliau dan kalian pasti kenal dengan sosok beliau. Oke lah, tanpa berlama-lama langsung saja kita beli videonya tanpa berlama-lama. Bismillahirrahmanirrahim. Let's go. Pengalamannya apa aja? Kenapa jadi HRD loh? Brother Gibran, Pak Gibran, bukan Pak Gibran. Ini pesan apa, Mas? Nggak tahu gitu. Lah, tadi pesan makan. Oh, ini apa? Ini dia makan nasi lauknya kekuasaan. Baru mulai. Pick wapres terkeren, wapres milenial yang humble. Di channel ini ada yang PDP Mas Kaisang. Kenapa diundang sana nggak pernah mau? Ya kita milih inilah apa channel yang belum berkembang. Serangan balik ya. Maksudnya? Enggak. Kenapa, Mas? Ya nggak apa-apa. Kalau di sana kan bintang tamunya, narasumbernya kan udah top ya, kita ke sini lah. Oh, ngebaginya ke sini. Iya. Enggak, maksud gua gimana mau caranya dekat sama rakyat, sama adik sendiri aja nggak akrab ya. Tapi jujur ini presiden yang tidak ada jarak loh, gokil. Ini Mas Gibran harus ditanya soal politik dong. Masih muda, humble, ramah. Politik. Ya ampun lah, gue tanya Mas Gibran. Humorisnya tinggi, keren pokoknya. Gue ngefans banget Mas Gibran. Di kamar gue foto Mas Gibran semua. Ya walaupun lebih gede foto Pak Prabowo ya. Kamar lo kelas SD ada Pak Prabowo, Garuda. Oh ya, ada tiga. Tapi iya, Mas Gibran kan bentar lagi pelantikan. Masih lama sih. Iya, nanti udah siap belum fotonya ada di kelas-kelas SD, SMP. Di sekolah-sekolah. Dan fotonya yang gimana dulu nih, kan kalau di Twitter aneh-aneh. Ya jangan itu foto dari sang pembenci. Paslon lain yang nggak siap. Habis lebaran loh. Langsung bilang Aidin. Kalau di rumah kan Caimin lagi nonton. Oh, udah maaf. Maksudnya lagi nonton yang lain kan? Maksudnya kan lagi nonton yang Kamu lain. udah minta maaf belum, Mas? Lebaranan sama paslon-paslon lain. Nggak dikasih ketemu sih. Oh, nggak dikasih ketemu. Oh, mungkin sibuk kali ya. Sibuk dengan keluarganya masing-masing lah. Kalau pas halal bihalal dan lebaran gitu. Nantilah kalau ada kesempatan lagi ya. Tapi lebih pengen banget lebaran sama siapa Mas Gibran? Di antara ini. Di antara Ini boleh mancing-mancing, Mas. Marah. Sama siapa? Kita Yang paling bikin salah gitu. Waktu debat cawapres siapa yang bikin salah gitu. kira-kira. Ya enggak sih Mas, maksudnya kontestasi kan udah selesai ya. Udah selesai dan ya ini udah waktunya kita bergandengan tangan lah, maaf-maafan, apalagi masih suasana lebaran ya. Benar. Dan ya kita lupain lah yang kemarin, dan ya sekali lagi saya mohon maaf Ya, kalau betul. kemarin pada waktu kontestasi atau pada waktu debat cawapres saya melontarkan kata-kata yang ya salah atau kurang mengenakan. Semoga ya Caimin maafin. Lu dari sekian banyak dari Caimin. Ya takutnya kan diselpet sarung nanti. Lo mau ngeliat Mas Gibran pahanya merah, lo mau? Pak Mahfud juga maafin. Iya, semuanya lah Kan cawapres. Katanya lo ada keluhan warga ya. Ini Mas, karena kan Apa? ini sekarang pemimpin kita kan, ini ada keluhan warga Mas. Ya. Di kampung saya itu keluhan apa? ibu-ibu hamil tuh belum dikasih susu. Terakhir dikasih ini jus jeruk. Jadinya mengandung vitamin C. bukan orang. Vitamin C. Gimana nih Mas, susu untuk ibu hamil udah disiapin belum ke depannya nanti nih? Iya, yang jelas kita ada program makan siang gratis untuk anak-anak sekolah, ibu hamil. Kita memang ini ya pengen mengurangi angka stunting, terus kita menyiapkan generasi muda kita ya untuk Biar nanti ini ya. Udah ada intinya contoh. kurangi stunting lah ya, sama nyiapin generasi muda untuk 2045 ya. Kalau anak-anaknya sehat otomatis anak-anaknya juga bisa, bisa mengikuti pelajaran yang ada di sekolah. Amin. Ya itu tadi 2045 Indonesia Emas pasti bisa. Amin.
Tapi kalau makan siang gratis tuh efek negatifnya kan pasti ada ya Mas ya. Udah dipikirin juga itu. Nah, Kayak misalkan kayak makan siang gratis, contohnya warteg-warteg jadi makan siang sepi UMKM. tuh. Kan ngincer yang gratis. Jam makan siang jadi sepi di restoran-restoran atau tempat makan. Enggak. Ini kan program makan siang gratis, anggarannya memang besar, tapi jangan dianggap sebagai pengeluaran atau untuk menghabiskan anggarannya, tapi kita lihat sebagai investasi. Sekali lagi, kalau untuk anak-anak kita, ya kita jangan setengah-setengah, karena kita pengen benar-benar nyiapin untuk Indonesia emas. Stunting ini benar-benar jadi masalah ya, soalnya kita bisa lihat sendiri apa rata-rata IQ kita berapa. Jadi dengan makan siang gratis kita memenuhi gizi anak-anak. Jadi anak-anak yang ada di kota, yang di Jakarta sampai di pedalaman semuanya mendapatkan gizi yang baik, gizi yang seimbang. Jadi misalnya kemarin teman kita Bokun ada di Papua, dia sebenarnya di sana ini mencoba skema-skema makan siang gratis. Menunya juga melibatkan ahli gizi dan lain-lain. Jadi kita pengen mencoba skema-skema, dan sekali lagi yang namanya warteg, UMKM, apapun itu, restoran-restoran, jangan takut, karena sekali lagi kita pengen melibatkan banyak UMKM. Oke, Kita alhamdulillah. belum confirm ya nanti yang akan melaksanakan program ini siapa, apakah dimasak sendiri oleh sekolahnya, ataukah melibatkan UMKM, ataukah ada central kitchen. Ini masih dalam masih dalam masa kita mengutak-atik lah skema yang terbaik untuk anak-anak kita. Yang jelas kita tidak mau merugikan UMKM, justru kita pengen lebih banyak melibatkan UMKM. Gitu. Berarti Jangan sedih. jangan sedih, soalnya dia dulu tukang ketan nih Mas. Iya, Betul, alhamdulillah. Kan biasa siapa tahu kan kolaborasi dibeli diborong sama ini dibagi-bagiin mah untuk Langsung pengen pakai baju SMA, langsung aku saya Mas. Saya dia kalau makan nasi lauknya ngelamun Mas. iya. Ayam. Kadang-kadang depan fried chicken gitu kayak aromanya doang, aromanya gitu. Iya. Oh iya. Ada juga Mas, saya kan tinggal di Depok Mas, ya kan. Di Depok tuh, apalagi saya di bagian Sawangan yang macetnya tuh cukup terkenal. Benar. Sawangan. Saya pernah naik mobil di Sawangan tuh sampai 2 jam. Kita sama driver online akrab, kita jadi akrab. Gitu. Kayak tahu kalau kesannya sampai 2 jam banget Itu soalnya ya. udah kira-kira akan ada solusi nggak tuh Mas, macet-macet yang kayak gitu tuh Mas? Ya, solusi macet ya pasti ada di kota-kota besar seperti inilah. Macet, polusi, dan lain-lain. Ya solusinya satu, transportasi umum harus kita perbaiki. Kalau mendorong anak-anak muda ini untuk memakai transportasi umum, sekarang kan kita punya udah bagus-bagus semua kan sekarang di Jakarta ya. Ada ada Transjakarta, ada MRT, LRT, bahkan sekarang kita punya kereta cepat. Jadi kita ingin ke depan memperbaiki, menambah armada transportasi umum. Tuh, naik pulang Jawa kalau bisa tuh. Banyak kan nonton Indosiar ya. Elang. Berarti nantinya porsi untuk transportasi umum akan diperbanyak lagi berarti Mas ya? Kita perbanyak, dan ya sekali lagi saya yakinlah kalau anak-anak muda pasti lebih concern untuk masalah polusi, masalah ya masalah-masalah kekinian lah. Intinya saya yakin anak-anak muda sekarang lebih apa ya, punya keinginan untuk memakai transportasi umum, merecycle. Kalau sekarang anak-anak muda semua lah tahu. Itulah. Dan ya tugasnya pemerintah ya memberikan transportasi umum yang baik. Itu aja. Setuju, benar. Jadi balik lagi kesadaran masing-masing. Juga udah parah banget ya. Paru-paru gampang capek sekarang. Lu balik ke Depok, bilang lu ngerokok ya? Enggak, ke Jakarta. Kok ke Jakarta aja berasa kayak 2 rokok ya. Parah polusinya nih, terlalu parah. Sekarang Siapa tahu nanti akan berubah juga kan. Iya, kayak di jalan raya juga udah banyak mah yang kayak orang-orang tuh nggak sabaran yang bikin macet tuh kayak lampu merah diterobos. Bener. Gitu ya Mas ya. Sampai ada yang kemarin tuh ada yang ngasih insto biar nggak tolong. Merah kan? Jangan sabar. Jangan terobos. Hati-hati, jalan merahnya nggak ada, hijau dong, putih. Kalau gitu. Kalau untuk anak-anak kayak misalkan itu concern juga nggak Mas soal pembulian nih harus diberantas semuanya di sekolah. Kasus-kasus pembulian di sekolah, di luar sekolah, ini
ya ke depan harus kita lebih perhatikan lah ya. Jadi kita nggak pengen ya bukan cuma di sekolah ya, lingkungan kerja sekalipun kita nggak pengen apa ya anak-anak muda apa ya hidup di Ya, betul. Toxic, toxic circle, toxic bro. Ini kayak mereka itu toxic. Overthinking. Iya, orang lagi tidur gini nih. Ganggu di telinga, ganggu. Biasanya suka main FF dengan Tapi Mas menurut saya adalah salah satu contoh yang menerapkan gimana caranya kalau misalkan dibully gitu, kayak di Twitternya. Oh iya, di Twitter sering. Salah Contohnya gimana, Mis? Nah, ada banyak lah yang Apa? Enggak apa-apa, berani ini yang di quote sama Mas Gibran ya. biar Jadi saya merasa aman. Karena menurut saya Twitter di X-nya Mas Gibran sangat-sangat funny sekali. Mas Gibran jangan-jangan emang komedian nih. Kita buka profil aja ada foto meme pertama, fotonya Mas Gibran udah sangat funny sekali. Terus ada juga yang komen, ada yang mention ke Mas Gibran, ya Pak mulu. Gitu. Yang itu ya? Iya, Mas Gibran bilang, dijawab Mas Gibran di quote, iya Pak, gitu. Respect. Kenapa Mas Gibran suka balas-balasin itu di Twitter? Kenapa Mas Gibran? Itu kan akhirnya jadi rame lagi. Peta perpolitikan mindset anak muda sekarang itu beda ya. Jadi kalau pakai cara-cara lama yang namanya mengkritik, lalu membuli, memojokkan, atau menggunakan statement-statement yang tone-nya negatif di sosial media ataupun media massa, itu sering dilakukan dulu untuk apa menyerang lawan kompetitor atau lawan-lawan politik. Ya, betul. Dan itu saya lihat sekarang orang udah mindsetnya udah berubah. Berbeda. Jadi orang yang terzolimi itu dia akan terangkat. Orang yang sering mengejek, membuli itu dia akan makin menurun. Ya, makanya betul. ya kalau ada yang membuli ya tidak bisa didiamkan. Kita kapitalisasi biar ya kayak gitulah. Saya udah sering memberikan masukan ya di tempat di rumah saya yang lama lah. Ya, Pak, cara-cara seperti ini udah nggak diminati anak muda loh. Misalnya, mohon maaf ya Mas, kayak anak-anak muda dikasih kaos partai, lalu panas-panasan di lapangan, gitu anak-anak muda udah nggak suka. Makanya pada waktu kampanye kemarin, saya jarang banget melakukan itu. Saya lebih suka apa ya, ngumpulin anak-anak muda kreatif yang punya misalnya UMKM, punya band, punya apa komunitas, kita kumpulin ya, kita ini apa, kita ajak ngobrol kekurangannya apa, ini apa, ini apa. Mereka misalnya pengen dibikinin kreatif hub, pengen dibikinin studio musik, hal kayak gini yang apa ya, lebih relate ke anak-anak muda. Dan anak-anak muda sekarang udah nggak suka misalnya turun ke jalan, panas-panasan di lapangan, suruh yel-yel. Itu mungkin di zaman apa orang tua kita masih semangat, masih semangat. Kalau anak sekarang nggak suka, jadi lebih seneng apa? Diajak diskusi. Lebih seneng apa ya? Diskusi. Ada yang suka diskusi, ada yang bikin social movement, misalnya apa? Bersih-bersih pantai, bersih-bersih foto, banyak tuh ke komunitas supporter bola, komunitas apapun itu yang aneh-aneh. Komunitas headset pernah nggak Mas? ada. Ini beneran nih komunitas headset di taman ini, dia ngumpul cuma pakai headset doang gini. Jadi Pada nggak percaya. Jadi dia kalau dengar yang speaker langsung di-kick dari grup. Iya, Ada komunitas Komunitas itu Mas ya berarti ya. Saya keliling Indonesia banyak sekali menemukan komunitas-komunitas yang aneh-aneh. Apa Mas? Dan itu nggak masalah, itu suatu bentuk kreativitas anak muda kita ya. Yang penting tidak merugikan orang lain. Dan saya kira ya semuanya harus kita fasilitasi. Contohnya apa Mas komunitas yang yang nggak kepikiran gitu? Kok ini jadi komunitas ya? Gitu. Komunitas bengong. Iya. Ada kompetisinya loh. Ada kompetisi bengong. Kompetisi bengong ada loh. Nggak ada yang menang, soal jurinya bengong juga. Nilainya berapa? Sorry. Ya, bukan yang aneh-aneh, tapi yang inilah yang apa? Yang umum lah ya, kita lihat sekarang ya, yaitu komunitas anime, wibu, komunitas gamer lah, inilah kan banyak sekali. Dan saya kira
mereka kadang-kadang agak tersingkirkan ya, misalnya di tempat saya di Solo banyak sekali anak-anak Mas Mobile Legends sama PUBG dijadiin ekstrakurikuler, boleh nggak? Orang tua menentang, oh nggak boleh ini. Game dipikirnya ya. Kalau kita malah yaudah kita bangunin apa kantornya Garena aja di Solo. Jadi ekstra ya, mantap. Benar-benar proper, anak-anak bisa terlatih dengan baik, difasilitasi internet cepat, tempat yang nyaman, terus ya jadi auto pro player di jalan, terus minta diamond nggak jelas. Di komentar ada tuh. Anak-anak muda lebih baik kita fasilitasi daripada dilarang ataupun ya bukan dilarang sih, mungkin karena orang tua nggak paham ya kebutuhan anak mudanya seperti apa, itu aja sih. Iya. Karena Mas Gibran juga kan suka anime juga ya, Naruto ya Mas. Naruto Mas. Ya salah. Kenapa Naruto? Ini suka Naruto, kalau gerakan cepet banget kan. Ninja. Karena bapak juga kan avatar kan. Kok Dia mengendali tanah air. Avatar. Astagfirullah. Parah. Kan presiden. Ya benar lah. Avatar tuh ada api, ada udara. Bukan itu doang, tapi udara ada BR. Nyindir berani. Kata Mas Gibran tadi, nggak apa-apa silakan, tapi kan yang tanggung jawab kali. Iya. Kok nggak di backing ini ya? Sama ini Mas, yang tadi balik lagi ke platform X, Mas Gibran kan cukup sering, bukan di X doang sih, kayak banyak platform media, semuanya kan, selalu komentar di shitpost. Gimana? Dia aja merasa, dia pikir, iya juga ya. Itu kenapa Mas Gibran sering banget komentar-komentar, entah emot kepala, ketawa doang, atau kayak teman saya kan, teman si Ilham bikin konten lanyard di komen Mas Gibran, suhu gini. Iya. Kata Mas Gibran, Ilham nggak tidur 4 hari. Mas Gibran Sampai sekarang. Gara-gara dia ngomongin suhu badannya turun. Itu kenapa? Suhu badan Kalau saya pribadi ya, saya nggak pernah main sosmed. Saya kan bikin sosmed karena saya masuk ke politik. Sebelumnya kan saya nggak pernah punya. Saya sangat anti sosmed. Karena saya anti sosmed ya, kekosongan ini harus saya isi dengan tim yang bagus, admin yang bagus. Pokoknya tim yang proper lah. Nah, ini kan timnya mahal nih. Timnya mahal. Kalau saya kan orangnya pengen ini ya, nggak mau rugi. Jadi pokoknya jangan sampai jari kalian nganggur. Kalau pas nganggur, komen lah, hafal. Sebanyak-banyaknya. Jadi ya mohon maaf ya, nanti komen terus nggak bisa tidur, itu bukan saya. Oh, jadi admin. Admin. Setuju tapi komentarnya setuju Mas Gibran. Ya pokoknya komennya kan nggak pernah menjelekkan orang lain, bikin semangat, bikin terhibur. Ya kalau di shitpost ya itu kan likes-nya banyak, komennya banyak ya, kita ikut nimbrung di situ, kita inilah dapat traction di situ lah. Ya, siapa yang ngangga Mas Gibran muncul di situ? Mas Gibran nonton beginian. Ilham dimasukin portfolionya. Kita di komen Mas Gibran. Prestasi orang beda-beda. Biasanya dibikin story, di screenshot, bikin story, di komen Gibran. Bener. Atau ketemu di jalan, Mas, makasih ya kemarin di komen. Saya nggak ngerti. Berarti cukup sering Mas kayak gitu. Sering banget. Saya kan berbulan-bulan kayak artis-artis itu, siapa Om Ded. Mas, makasih ya selalu di komen terus nih. Padahal admin. Oke, kasihan Om Deddy, kasihan deh lo. Seperti itu. Balik Ilham tuh 01 di komen langsung Mas Gibran. Karena semuanya kan dekat. Semuanya dekat. Itu kan teman-teman kita juga. Tapi sosmed itu ini kok kita pakai untuk hal-hal yang positif juga, untuk menampung ini keluhan-keluhan warga. Itu udah kita lakukan dari zaman awal-awal jadi wali kota. Nah guys, pokoknya sangat menghibur. Waduh, full kocak. Pokoknya adalah sosok wakil presiden yang tidak dimiliki dari wapres paslon yang lain, maupun itu 01 walaupun sudah bubar, maupun 03, karena bukan era kan. Pokoknya beliau sosok yang humble, sosok yang tidak mudah tersinggung, sosok yang humoris, sosok yang sederhana dan smart, dan tentunya smart. Nah, saya akhiri.
Tetap jaga persatuan Indonesia, tetap kawal kemenangan Pak Prabowo dan Mas Gibran. NKRI harga mati. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.